Selamat datang kembali di Mangios Channel. Untuk segmen kali ini, segmen My Gadget, saya akan mereview sebuah smartphone. Apakah kalian di 2021 itu masih menggunakan smartphone ini? Let's check it out. Ya, ini adalah Vivo V7, bukan yang Plus. Smartphone ini lahir 3 tahun yang lalu, sekitar November 2017, yang dijual dengan harga Rp3,799.000 di beberapa e-commerce di Indonesia. Vivo V19 ini atau V17 ini ditenagai dengan prosesor Snapdragon 450 1,8 GHz dan juga dengan RAM sebesar 4 GB. Untuk grafis processingnya sendiri, Vivo V7 menggunakan Adreno 506. Ini cukup lumayan ya, cukup powerful juga. Untuk teknologi layarnya sendiri, ini menggunakan IPS dengan bentang 5,7 inci dengan kerapatan layar 720 x 1440 pixel di rasio 16:9. Vivo V7 ini memiliki dua varian internal memori. Yang pertama 32 GB, kemudian ada yang 64 GB. Nah, yang saya pegang ini adalah yang 64 GB. Untuk memori eksternalnya ini bisa mencapai 256 GB. Sistem operasi yang ada pada Vivo V7 ini dari bawaannya ketika diluncurkan adalah OS Android Nougat 7.1.2. Tentu saja dengan balutan Vantage OS 3.2. Di sektor kamera, Vivo V7 ini kamera depannya sudah mengusung 24 megapiksel, sedangkan untuk di belakangnya kamera belakang itu sebesar 16 megapiksel. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Vivo V7 sudah dibenamkan kapasitas baterai sebesar 3000 mAh. Untuk keluaran smartphone di tahun 2017, Vivo V7 ini tergolong cukup canggih juga karena dia bisa menggunakan face access. Kita coba ya. Oke. Terbuka ya. Atau kita cek. Sekali lagi. Oke ya. Ini cukup instan, lumayan cepat juga. Kemudian selain face access juga di sini ada fingerprint konvensional, ini masih ada. Ini saya pakai Garskin supaya tidak lecet karena ini memang handphone smartphone yang sudah cukup jadul, jadi sudah ada goresan. Akhirnya saya tutup dengan Garskin. Garskin ini murah, banyak di e-commerce. Itu harganya sekitar di bawah 20.000 lah. 20 ribuan kalau tidak salah ya. Oke, kita kembali ke performanya. Untuk Vivo V7 ini apakah dia masih cukup powerful di tahun 2021 ini? Saya sudah menyiapkan satu buah game untuk dicoba dimainkan, yaitu game Mobile Legends. Kita cek settingannya. Nah, ini Snapdragon 450 ini settingannya cukup rata kanan juga ya. Namun apakah masih enak untuk dicoba, untuk dimainkan? Nanti kita cek. Namun di sini kita lihat juga ini adalah rekomendasi dari Muntunnya bahwa ini adalah settingan medium. Rata kanan tapi settingannya medium. Bisa lihat kan? Ini settingan medium. Tapi di sininya sudah rata kanan dan ini sudah mendukung mode high frame rate ya, HFR. Kita tes gamenya. Oke. Sepertinya masih enak, keluaran speakernya juga meskipun dia mono tapi masih bagus ya. Masih kencang kedengarannya. Oke. Untuk loadingnya sendiri ini standar ya. Nah, ini
Ini masih enak kan. Oke, kita coba mainkan. Resolution brings victory. Taste my axe. Set for ourselves. Slain an enemy. Wiped out. Taste my axe. For honor and freedom. Wasteland is now a prison for the souls in Resolution brings victory. For honor, strike our death. Spree. Rise in every form. Wiped out. We will pay them back 10 times. We have to, so they must die. We must reclaim our honor. Kill. Wiped out. You destroyed a turret. We have to live. Oke ya, mungkin itu settingan grafis high frame rate-nya lumayan masih playable untuk dimainkan. Silahkan aja dicek. Masih enak, masih halus dan smooth untuk grafisnya. Kalau kita melihat Vivo V7 ini yang umurnya sudah 3 tahun lebih, untuk tingkat patch keamanannya ini posisinya ada di bulan, saya cek dulu. Ya betul, di bulan 7 tahun 2020. Tapi kalau untuk pemakaian sih sampai 2021 ini masih aman ya. Masih aman, karena Android ini jarang kena hack, jarang segala macam, meskipun memang katanya rentan, tapi saya selama ini menggunakan Android terus tidak pernah ada masalah ya. Gitu. Kemudian kita beralih ke sektor kamera, kita cek kameranya. Ini untuk kamera depan, kamera belakang ya, sorry. Kamera belakang, ini untuk kamera depannya. Oke, untuk hasilnya kita coba. Saya menggunakan
Ini aja si hijau ya, kita coba si hijau. Oke. Untuk hasilnya, ini untuk hasilnya cukup jelas ya. Untuk hasilnya mirip nggak? Nah ini, jadi kamera belakangnya cukup bagus hasilnya, meskipun memang agak autofokusnya agak sedikit lambat ya. Dan dia juga sudah mendukung HDR ya, HDR. Kemudian ada di sini ada HDR-nya, ini flash, dan ini ada live photo. Yang tengah ini live photo. Kemudian sorry. Untuk yang live photo ini yang sebelah kiri yang warna oranye ini untuk bokeh. Yang tengah ini untuk bokeh. Bisa dihasilkan bokehnya itu sekitar 2 meter ya dengan objek seperti itu. Hasil potret yang saya foto di dalam ruangan, cahaya cukup rendah ya, cahayanya cukup rendah, tapi hasilnya juga ini sudah memuaskan. Seperti itu. Untuk perekaman videonya kita cek ya hasilnya. Oke. Nah ini saya coba barusan cek hasil videonya, kita tonton bersama seperti ini. Kalau untuk pengambilan gambar dengan hati-hati ya cukup lumayan stabil, tapi kalau kitanya gerak cepat ya pasti goyang, karena ini tidak ada OIS ataupun AIS ya untuk stabilisernya. Tapi kalau menggunakan gimbal, saya sudah pernah coba, Vivo V7 ini cukup stabil kalau kita pakai gimbal ya, tidak goyang-goyang hasil videonya. Mungkin seperti itu. Yang menurut saya lucu dari Vivo V7 ini adalah ukurannya ya, ukurannya compact, terus dia juga slim, sangat tipis ya, sangat tipis, terus digenggam juga enak, terus dia ringan. Dia cukup ringan juga seperti itu. Oh iya, ada yang kelupaan, kalau Vivo V7 ini masih menggunakan micro USB ya. Dia untuk chargingnya masih menggunakan micro USB. Di sini juga masih bisa menggunakan jack audio 3,5 mili, dan ini adalah speakernya mono. Oke. Sebetulnya apanya sih yang akan dibahas di 2021 ini? Masih cukup layak Vivo V7 menjadi daily driver kita. Kalau menurut saya sih masih layak ya, masih layak, karena bagi saya pribadi, pertama saya tidak memainkan game-game berat seperti Genshin Impact yang kekinian. Saya cukup Mobile Legends saja sebagai hiburan. Kemudian untuk sosmednya ini, untuk sosmed masih enak ya, masih glossornya masih enak, glossor. Jadi slide-nya masih nggak lag ya, masih enak. Kemudian apalagi ya, untuk WhatsApp lancar. Untuk nonton YouTube kita cek, untuk nonton YouTube masih cukup. Nah ini salah satu. Nah ini untuk nonton itu masih enak. Coba saya besarkan suaranya. Nah, cukup kenceng kan suaranya. Karena ini rasionya 16:9, jadi kalau nonton YouTube saya rasa cukup enak ya. Nah ini kita besarkan, jadi masih playable, masih tontonable, masih enak ini.
ditutup, jadi masih aman ya. Kemudian apalagi ya yang harus dicek. Untuk nelfon udah jelas ya, untuk nelfon ini cukup enak, apalagi dengan kecil, terus ringan, juga tidak bikin pegal tangan kita ya. Masuk kantong juga ini terlihat cukup tipis. Untuk Vivo V7 ini, kalau dibanding kakaknya yang Vivo V7 Plus kayaknya lebih besar, dan di saku kayaknya kurang enak kalau dimasukkan saku. Oke, mungkin segitu dulu ya video dari saya, karena apalagi yang harus dibahas ya. Kalau untuk fitur-fitur sih sebenarnya sama saja dengan keluaran yang baru, ini masih cukup enak. Tidak ada NFC tapi Bluetooth, sudah mendukung Bluetooth 3 kalau nggak salah. Ini masih bisa dijadikan sebagai daily driver. Oh iya, ada yang ketinggalan, kita cek hasil kamera depan ya. Kamera depan tadi kita belum cek, coba saya selfie dulu. Ini hasilnya cukup lumayan sih, lumayan ya, lumayan jelek saya. Tapi untuk hasil fotonya bagus, sayanya jelek. Oke. Bagi teman-teman yang masih memiliki Vivo V7 di tahun 2017, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan ini adalah HP yang saya rasa masih bisa bersaing di 2021 dengan smartphone entry level ya. Oke, usai sudah segmen My Gadget kali ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang suka video ini silahkan tekan tombol like, dan juga yang tidak suka silahkan dislike. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari Manglios Channel. Sekian yang sudah menonton, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.